Oke, halo semuanya, selamat malam. Terima kasih udah join buat session bahasa Inggris hari ini. Kenalin, nama aku Gevira. Kesempatan hari ini kita bakal ngebahas tentang main ideas. But before kita mulai, I hope you all are healthy, terus kalian juga semangat terus buat ngambis dan belajarnya, apalagi nih adik-adik yang SMP sama SMA. Sebelum kita lanjut dulu, aku mau ngasih tahu ke teman-teman, tentunya program Jago Belajar ini itu didukung oleh banyak sekali pihak. Ada banyak partner kita, ada dari Believe in Youth, terus juga ada dari Sejuta Cita, Jewel Community Indonesia, terus ada The Curious Mind, terus untuk Project Matematika, Anak Edukasi, terus Create Generation, Memori Nusantara, Project Buzz ID, Satu Pensil, Sustain the Nation, Impresi Asumsi, di balik masa remaja, Arise Arose, sama ada juga Become More Indonesia. Oke, aku coba share screen dulu. Kita belajar tentang main idea. Okay. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan. Oke, thank you ya. Kalau kalian punya kayak pertanyaan, boleh di kolom chat aja tulis, nanti aku jawab pertanyaannya. Kalau misalnya aku ngomongnya kecepatan atau ngejelasinnya kecepatan, juga kasih tahu aja ya di chatnya. Oke, so kita langsung mulai aja nih, karena udah jam 7:01. Pada kesempatan hari ini kita kan belajar tentang main ideas. Nah, main ideas itu apa sih? Main idea itu kayak pikiran pokok lah kalau dalam bahasa Indonesia atau topik gitu. Nah, dalam main ideas ini kita tuh akan ngebahas tentang kayak dua hal. Kalau dalam main idea itu bakal muncul tentang topik sama main idea itu sendiri. Apa sih bedanya topik sama main idea? Nah, kalau topik itu sesuatu yang general gitu. Dan dia itu ada dalam paragraf dan dalam esainya. Jadi topik itu dia lebih simple dan ngedescribe-nya tuh cuman satu phrase doang. Kalau misalnya main idea, nah main idea ini dia tuh complete sentence dan dia itu udah include juga topik atau misalnya opini dari si author atau si penulisnya. Terus dalam main ideas atau bab ini kan kita ngebahas main idea nih, soal-soalnya itu pasti munculnya itu rata-rata cuma dua. Yang pertama pasti yang ditanyain itu tentang title of the passage, judul dari si teks ini. Jadi soal-soalnya itu kita harus mencari apa sih judul yang pas buat teks yang telah disediakan. Yang kedua, yang pasti ditanyakan dalam soal-soal main idea adalah topic of the passage. Jadi topik dari si teks ini tuh apa sih? Nah, rata-rata kalau main ideas itu soalnya tuh jenisnya cuma dua itu aja. Apa kita harus menentukan judulnya sama apa sih topik yang dibahas di dalam si teksnya. Nah, gini teman-teman. Kita kan pasti bingung ya cara untuk menentukan judul. Ada beberapa tips yang aku bisa kasih. Yang pertama itu, kita harus selalu membaca si paragrafnya dengan teliti. Kedua, kita tuh harus mencari tahu apa sih inti dari setiap paragraf. Kan dalam teks itu kadang-kadang, apalagi bahasa Inggris, dalam satu teks, kadang-kadang paragraf itu ada 2 atau 3 ya, paling banyak. Kadang-kadang juga 4. Nah, cara kita bisa untuk mencari tahu apa sih teks, apa sih judul yang pas buat teks itu, kita analisis dulu nih paragraf 1 ngebahas apa, paragraf 2-nya bahas apa, paragraf 3-nya bahas apa. Nanti kita bisa menyimpulkan judul yang pas atau yang cocok buat si teksnya. Dan yang ketiga adalah tips yang ketiga adalah kita bisa mengeliminasi dari pilihan. Nah, kalau misalnya kita harus mencari title of the passage ya, cari judul gitu. Kita lihat nih pilihan mana sih jawaban ABCD yang mana yang dia itu bisa merepresent semua dari teks. Oke. Cukup jelas nggak teman-teman? Kalau misalnya cukup jelas, kita bisa langsung aja start ke soal yang pertama. Kita baca bareng-bareng ya. There appears to be increasing number of children who specialize in a single sport at an early age.
The lure of college scholarship or a professional career can motivate young athletes to commit to specialized training regimens at early age. However, the American Academy of Pediatrics recommends avoiding specializing in one sport before puberty. Once puberty begins, both boys and girls go through their adolescence growth spurt, AGS. The change at the age at which they occur can have an impact on a children's sports performance. Going through this can have a significant impact on athletic performances in both positive and negative ways. Increase in body size, hormones, and muscle strength can improve athletic performance. Nevertheless, there may be a temporary decline in balance skills and body control during the AGS. Quick increase in height and weight affects the body's center of gravity. Sometimes the brain needs to adjust to this higher observant point. As a result, a teen may seem a little clumsy. This phase is especially noticeable in sport that requires good balance and body control. Figure skating, diving, gymnastics, basketball. In addition, longer arms and legs can affect throwing any types of ball, hitting with the bat, catching with the glove, or swimming and jumping. Coaches that are aware of the AGS can help reduce athletic awkwardness by importing specific aspects of training into practice sessions. The most appropriate title for the passage is, kita harus menentukan dulu apa sih judul yang pas buat si teks ini. Pertama, menurut teman-teman teks ini sedang ngebahas apa sih? Ada yang bisa on mic ngasih tahu ke aku? Si teks ini ngebahas apa? No? Okay. So basically teks ini itu dia ngeceritain tentang AGS atau puberty gitu ya. Puberty yang dialami anak-anak ketika mereka fokus ke dalam satu jenis olahraga sebelum mereka pubertas gitu. Nah, kan kita di sini harus mencari title ya. Pertama, the thing that kayak dari tips aku itu, pertama kita kan harus analyze dulu ya. First paragraph, second paragraph, and third paragraph. Nah, so let's analyze. Oke, paragraf yang pertama. Sorry, suara motor. Oke, paragraf yang pertama ini, di paragraf pertama ini dia ngejelasin bahwa zaman sekarang banyak anak-anak di usia yang masih kecil gitu, sebelum mereka pubertas, mereka itu udah disuruh sama orang tuanya buat menjadi atlet gitu, dan mereka harus nge-specialize di satu jenis olahraga. Tapi ternyata, however, American Academy ini dia bilang kalau misalnya specializing in one sport before puberty itu kurang baik gitu. We should avoid. Kita harus menghindari gitu untuk nge-specialize satu jenis olahraga sebelum kita puberty. Terus di paragraf yang kedua, ini dia ngebahas tentang effects. Nih, di paragraf kedua ini, paragraf yang ini, dia ngebahas tentang effects yang bakal terjadi ketika kita memfokuskan anak-anak untuk fokus ke dalam satu jenis sports aja sebelum mereka puberty. Bisa dilihat dari mana? Misalnya nih, decline in balance, skills and body control. Nah, terus juga ada sometimes the brain needs to adjust in higher observant point. Nah, di paragraf kedua ini dia ngebahas tentang efek-efek yang bakal terjadi ketika kita ini terlalu ngefokusin atau nge-specializing anak-anak yang sebelum puberty untuk satu jenis sport doang. Nah, sedangkan di paragraf yang ketiga, ini juga masih tetap sama, dia ngebahas tentang efek juga, dan dia mengelaborasi dari paragraf yang kedua ini. So, kita lihat di pilihannya, A, adolescence growth spurt and sport. Nah, mungkin kalian terkait, misalnya mungkin dari kalian ada yang milih jawaban A, tapi sebenarnya jawaban ini tuh salah, teman-teman. Kan kita bisa lihat ya dari sini nih, AGS. Pasti kalian juga mikir, oh mungkin itu jawabannya. But turns out wrong, karena di sini di pilihannya dia bilang adolescence growth spurt and sport. Nah, ada and sportnya. Padahal di teks ini AGS itu cuman adolescence growth spurt doang nih.
adolescence growth spurt. Cuman segitu doang. Jadi yang pilihan A ini salah. Sekarang yang B, effects of puberty on sport performance. Nah, ini baru yang benarnya, teman-teman. Kenapa ini benar atau ini cocok buat dijadiin title di teks ini? Karena di teks ini kan dia lebih banyaknya ngebahas effects kan nih. Paragraf kedua dia ngomongin effects-nya. Paragraf ketiga dia juga ngomongin efek dari si AGS ini atau efek yang akan dihasilkan ketika si anak-anak ini sebelum puberty dia udah men-specialize di satu olahraga. Jadi yang jawabannya yang benar itu B. Nah, kenapa nggak C? The rising popularity of sports among children. Apakah ini ngebahas tentang popularitas olahraga di kalangan anak-anak? Enggak ya. Dia nggak ngebahas tentang si teks ini tuh disinggung di sini di awal kalimat. There appears to be increasing number of child who specialize in single sport at an early age. Tapi dia tuh cuman pembukaannya doang gitu. Enggak seluruh di dalam seluruh teks ini dia nggak ngebahas tentang increasing popularity. Sedangkan kalau misalnya kita mencari title, kalau misalnya kita mencari judul dalam sebuah teks, kita harus cari judul yang bisa mencangkup semuanya gitu. Jadi yang C ini salah. Terus the impact of poor balance and body control. Nah, ini juga salah. Karena tadi dia tuh cuma ngebahas poor balance and body control. Dan ini dibahasnya cuma di paragraf 2 aja, enggak secara teks secara keseluruhan. Terus yang terakhir, the side effects of specializing in sports on children. Nah, ini juga salah karena dia ngebahas cuma side effects-nya doang. Padahal di dalam teks ini dia nggak ngebahas tentang side effects-nya doang, dia ngebahas effects in general. Kayak gitu. Bisa dipahami, teman-teman? Bisa. Oke, makasih. Kita lanjut ya ke teks yang kedua. Let's read together. The real reason why bombs are dropped on two heavily populated cities, Hiroshima and Nagasaki, are not altogether clear. A number of people in 1944 and early 1945 argued that the use of nuclear weapons could be unnecessary, since American intelligence was aware that some of the most powerful and influential people in Japan had already realized that the war was lost and wanted to negotiate a Japanese surrender. It was also argued that since Japan has few natural resources, a blockade by the American Navy would force it to surrender within a few weeks, and the use of nuclear weapons could thus prove unnecessary. If a demonstration of force was required to end the war, a bomb could be dropped over an unpopulated area like a desert in front of Japanese observers, or over an area of low population inside Japan, such as a forest. Opting from the course of action might minimize the loss of further lives on all sides, while the power of nuclear weapons could still be adequately demonstrated. Oke, pertanyaannya, the topic of the passage. Apa sih yang dibahas dalam si teks ini? Oke, kita langsung analyze dari jawabannya. A. The unnecessary use of nuclear bombs in Japan by America. Nah, apakah ini benar? Ya, jawaban A ini tidak benar. Kenapa benar? Kita lihat dari sini. Udah ada beberapa keyword yang bisa kita ambil. The unnecessary use of nuclear bombs in Japan by America. Di kalimat pertama di teks ini, dia udah jelasin nih. The real reason why bombs are dropped on two heavily populated cities, Hiroshima and Nagasaki, are not altogether clear. Nih, ini kata kunci yang dia udah kasih. Sebenarnya, ketika bom nuklir dijatuhkan kedua daerah Hiroshima dan Nagasaki, itu alasannya tuh nggak jelas. Nah, oke. Terus dia lanjut lagi kan. Di sini dia ngejelasin kenapa sih reason orang Amerika ngejatuhin bom ke Hiroshima dan Nagasaki itu nggak jelas. Karena pertama, a number of people in 1990s and early 1945 argue that the weapons would be unnecessary. Ada kata unnecessary lagi nih. Udah ada kata kuncinya lagi. Since American intelligence was aware that some of the most powerful and influential people in Japan had already realized that the war was lost. Nah,
Jadi mereka bilang di sini bahwa orang Amerika tuh udah tahu bahwa Jepang ini udah kalah, dan para petinggi Jepang pada saat itu mereka juga sudah menyadari bahwa mereka kalah perang sama Amerika. Jadi buat apa sih si Amerika ini harus menjatuhkan bom kepada Jepang? Toh petinggi-petingginya juga mereka sudah tahu dan mereka sudah mau mundur gitu dan memberikan kemenangan kepada Amerika. Terus dilanjut lagi kan di sini dia ngeelaborasiin lagi. If a demonstration of force was required to end the war, a bomb could be dropped over an unpopulated area like the desert. Nah, di sini si penulisnya bilang, kalau misalnya mereka ingin menunjukkan tanda kalau misalnya perang antara Amerika dan Jepang ini berakhir, ya seharusnya Amerika lebih baiknya menjatuhkan bomnya itu di tempat-tempat yang penduduknya itu sedikit dong, kayak di desert atau enggak di hutan, di mana mereka itu nggak akan melukai banyak warga gitu kan. Mereka masih bisa, soalnya kan bomnya nuklir gitu. Bom nuklir ini masih bisa memberikan efek yang sangat besar gitu. Daripada sekarang ngebom di dua tempat ini, kan kasihan juga gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah A, the unnecessary use of nuclear bombs in Japan by America. Soalnya dari awal sampai akhir, si penulis ini dia menjelaskan alasan-alasan yang menguatkan kenapa Amerika ini menjatuhkan bom itu sebenarnya nggak masuk akal gitu kan. Terus kita lihat nih pilihan B-nya. The reason why American dropped nuclear bombs in Japan. Alasan Amerika menjatuhkan nuclear bomb di Jepang. Enggak kan? Ini jawaban ini yang B ini otomatis salah. Soalnya yang ini kok kenapa nggak ada? Sorry. Oops. Yang B ini dia otomatis salah. Karena di teks ini nggak ngejelasin kan alasan Amerika ngejatuhin bom, malah ini tuh mereka lagi ngebahas tentang kegajian Amerika, alasan yang nggak jelas gitu, kenapa Amerika jatuhin bom, berarti yang B ini otomatis salah. Yang C, minimizing the loss of life when American use nuclear weapons. Nah, ini juga bukan. Teks ini nggak ngebahas tentang minimizing life, soalnya di sini tuh author-nya cuman berpendapat kalau misalnya ini contohnya di sini. If a demonstration of force was required to end the war, a bomb would be dropped over an unpopulated area like the desert. Si penulisnya ini cuman menjelaskan bahwa kalau misalnya Amerika ingin menunjukkan kalau perang antara Jepang dan Amerika itu berakhir, seharusnya mereka menjatuhkan bom di area-area yang tidak padat penduduk gitu. Jadi ini kan cuma ngebahasnya di satu kalimat ini doang, nggak satu teks doang. Jadi topik dari teks ini bukan itu. Jadi otomatisnya salah. Terus yang D, forced demonstration by the American Navy to end the World War II. Ini juga otomatis salah karena forced demonstration by American Navy. Kita nggak ngebahas tentang American Navy. Cuman ya, maksudnya nggak ngebahas tentang forced demonstration-nya si American Navy. Ini lebih ngebahas tentang bom yang dijatuhkan secara dengan alasan yang kurang begitu jelas kepada dua kota ini, Hiroshima dan Nagasaki. So this is wrong. Dan yang terakhir, Japanese loss and American victory in Asia during World War II. Ini juga kenapa salah? Karena nggak ngebahas tentang kekalahan, nggak ngebahas fully tentang kekalahan Jepang dan kemenangan Amerika, right? Kembali lagi, the text talks about the unnecessary use of nuclear bombs in Japan by America. Okay, guys, do you guys ngerti soal yang ini? Ngerti. Kita lanjut ke yang 3. Ini teksnya agak panjang ya. Oke, kita baca bareng-bareng lagi. Sometimes race and ethnicity are used interchangeably, but it is important to understand that they are two different things. Aku nge-highlight dulu ya di sini. They are two different things. Else, they would not have two different names. Race has been defined as human population that is believed to be distinct in some way from other human beings based on real or imagined physical differences. The racial classification is rooted more in the idea of biological classification of human based on the morphological features such as skin color or facial characteristic. More often than not, an individual
is externally classified into a racial group instead of the individual clothing where he or she belongs as part of his/her identity. The whole concept of race and specific racial grouping is often controversial because of their impact on social identity and how the identity influences a person's position in social fabric. Some examples of race include Chinese, the Indians, the Arabs. The term ethnicity is derived from the Greek word ethnos, which roughly translates to nation. More commonly, it is said to be people of the same race who share a distinctive culture. In the modern day usage, the word ethnicity is used to reflect the different kind of encounter industrialized states have with the different types of so-called subordinate groups, such as immigration and colonized subjects. To explain it further, ethnicity refers not to the physical characteristic, but the social traits which are shared by a certain group of human population. The distinction is made on the basis of nationality, tribe, religion, faith, language, culture, and tradition. The example of ethnicity include the Hispanic of Latin America community, the Native American in the United States of America. The first main difference between race and ethnicity is that the fact that base is primarily on intere. The first main difference between race and ethnicity. Aku highlight dulu ya. A person can only belong to one race but can have multiple ethnic affiliation. To elaborate the point further, ethnically, a person can be called Irish or Polish, but if the difference has to be made on the basis of race, then the person is classified as black or white. The next fundamental difference is that race is socially imposed and is also hierarchical. At the same time, a person has no control over his or her race. It is more about how you are perceived by others around you, but when it comes to ethnicity, a person can have control over ethnicity up to a certain limit. We will take an example to understand the point better. If a person is born in India to Indian parents, but is adopted by a French family in French, ethnically, he feels French, eats French food, speaks French, and is well versed with the French history and culture, but is not aware of Indian history, language, culture. However, when the person travels to the United States, he is treated racially as Asian. Pertanyaannya, what is the best title for the passage? Oke, judul yang pas buat passage ini. So, secara keseluruhan, si teks ini dia ngebahas tentang ethnicity sama race. Oke, kita lihat jawaban, pilihan jawabannya. A, race and ethnicity similarities and differences. Ini jawabannya salah. Nah, kenapa ini jawabannya salah? Karena kita lihat lagi ke atas. Di awal paragraf juga, si teksnya udah bilang, they are two different things, have two different names. Nah, dan sepanjang teks ini, dia tuh nggak ngebahas tentang similarities. Dia nggak ngebahas tentang similarities, nggak ngebahas tentang persamaan. Malah dia lebih ngebahas tentang perbedaan. Karena dari awal juga udah dibilang bahwa race dan ethnicity ini adalah dua hal yang berbeda. Two different things. Jadi nggak mungkin dong dia ngebahas tentang similarities, toh dua hal ini konteksnya juga udah beda. Jadi jawaban yang A salah. Terus kita lihat yang B. The difference between race and ethnicity. Nah, this is the right answer. Kenapa ini the right answer? Karena tadi dari awal juga kita udah dapat sebuah kata kunci gitu dari si teksnya. Two different things, have two different names. Terus di sini lagi, aku udah nge-highlight difference between race and ethnicity. Dari awal sampai akhir, dia selalu memberikan penjelasan bahwa race adalah bla bla bla, ethnicity adalah bla bla bla. Dia ngejelasin bahwa kedua hal ini adalah hal yang sangat berbeda dan dua hal ini mereka nggak sama. Jadi jawabannya yang B, the differences, perbedaan. Terus kita coba lihat yang C. Race and ethnicity are used interchangeably. Nah, ini salah. Ini juga salah. Karena race and ethnicity itu nggak dipakai interchangeably. Malah sangat berbeda gitu. Mereka nggak bisa saling ditukar gitu. Soalnya race dan ethnicity ini bukan sebuah sinonim gitu. Mereka itu hal yang berbeda.
Terus ada the definition of race and ethnicity. Nah, dia ngebahas tentang the definition. Definition itu kan arti dari race sama ethnicity. Yes, dia memang membahas tentang definition-nya. Kayak di sini tadi, dia ngejelasin kan, di bagian sini nih, race has been identified as human population. Dia ngejelasin race itu apa. Terus dia juga ngejelasin kan ethnicity juga apa. Tapi secara keseluruhan dalam teks ini dia itu pertama dia menjelaskan apa itu race, apa itu ethnicity, dan dia mengelaborasi lagi tentang perbedaan antara dua itu. Jadi si teks ini tuh nggak ngebahas tentang definisi race sama ethnicity doang. Jadi ini salah. Terus yang terakhir, race and ethnicity, some common characteristic. Nah, ini udah jelas salah. Dia ngejelasin some common. Common itu kan kayak ibaratnya sama ya. Sesuatu karakteristiknya itu sama. Padahal di dalam teks ini sangat berbeda kan. So, di dalam teks ini secara kayak generalnya, dia ngebahas tentang race sama ethnicity. Tapi dia ngebahas tentang perbedaan. Dia ngebahas tentang perbedaan dari dua ini. Bisa dimengerti, teman-teman? Bisa. Bisa. Bisa, Kak. Kita lanjut lagi ke yang ini. Ini teksnya juga panjang lagi. Okay. An open office is an open plan work environment where there are no enclosed office room or walled cubicles for employees. Usually, employees work in the same room, often beside each other, while seated along a huge desk or on workstations positioned close together. If a company wants a collaborative, social, and energetic environment, an open office will help it achieve it. Open office are believed to encourage better communication and teamwork. The second paragraph, the disadvantage of this type of open office is the noise which can prevent employees from working productively. If you have employees working on tasks that require concentration and quiet space, noise from an open office can be a huge roadblock to their productivity. To make matters worse, employees also tend to have different their holes for noises and concentration. Open office sometimes lead people to talk less because they feel that this easily to the other employees. Paragraph 3. Unlike open office, closed office can help minimize distraction, allowing employees to work better and produce quality results. Having walls surrounding employees will, while they work, prevent distraction and provides an increased sense of security. The fear of being watched while you work is no longer relevant. In contrast, a completely open office space without any barriers can inhibit productivity. Studies have found that open work environments with the few screens between employees can lead to increased employees interruption, reduced level of concentration, and lower levels of motivation. In closed office, however, it's hard to supervise all employees in a closed office environment compared to open plan layout. Because your employees are in their own private offices or cubicle, it can be difficult to understand what everyone is doing. Then paragraph yang terakhir, a study found that employees working out of cubicle had the highest rate of unhappiness with their work setup. Often open office spaces, on the other hand, tend up to be more disposable to spontaneous brainstorming session and informal group conversation. Then completely open workspace environment can be noisy yet foster collaboration. Closed off workspace falls short on cost effectiveness but encourage performance. Now, pertanyaannya adalah, what is the topic of the passage? A. Open office arose the worker to better communication and solitary teamwork. Yes, open office ini ngebahas di dalam teks ini di paragraf yang keberapa ya? Kedua, ketiga. Pokoknya di paragraf antara kedua dan ketiga ini, dia ngebahas kan kalau open office atau kantor terbuka itu membantu si workersnya untuk bisa berkomunikasi dan membuat solidarity teamwork. Ini tuh ada di, bentar, fan company wants to help with. Nah, ini paragraf ke-1 malahan. Open office are believed to encourage better communication and teamwork. Ini benar.
kayak maksudnya pernyataan dia benar, tapi kan ditanyain adalah topic of the passage. Apakah topik dari teks ini ngebahas tentang better teamwork dan juga communication? No, dia nggak ngebahas itu. Si teks ini kan dia ngebahas tentang, pertama, dia ngebahas tentang open office dulu, terus dia juga ngebahas tentang yang di paragraf berikutnya, close office. Mana sih? Nih, close office. Dia ngebahas tentang dua hal, open office sama close office. Jadi pernyataan yang A ini salah, soalnya dia cuma ngebahas tentang open offices gitu. Yang B, close office decreased employees' level of concentration due to complete security. Nah, this is also wrong karena di sini malah yang katanya ya di paragraf yang kedua ini si close office ini dia malah lebih banyak memberikan kualitas productivity yang bagus gitu. Work better and produce quality results. Soalnya si pekerjanya bisa lebih fokus, sedangkan di sini dia ngebahasnya level concentration-nya tuh low gitu kan. Decrease employees level of concentration. Padahal keduanya sebenarnya kedua open atau close office mereka sama-sama ya membuat si concentration untuk si pekerjanya bisa aja bagus gitu kan. Terus yang C, both closed and open office encourage worker productivity through different environments. Nah, yang ini both closed and open encourage workers productivity through, dia ngebahas tentang kedua dari closed dan open office ini me-encourage si para pekerjanya untuk productivity through different environment. Nah, ini juga salah, teman-teman. Kenapa salah? Karena kayak kalau secara sekilas, ini tuh bisa benar ya dilihat di jawabannya. Tapi kita juga harus coba cari lagi. Kadang-kadang kalau dalam bahasa Inggris ada pilihan yang hampir mirip, tapi dia tuh lebih benar lagi. Contohnya yang D. Nih, close and open office require quiet room to boost concentration to a better quality job. Maaf. I saw the wrong one. Bentar, sorry guys. Nah, sorry. Jadi yang benar itu yang C, sorry. Soalnya di sini dia ngebahas tentang kedua office kan, both close and open office. Dan di teks ini kan dia ngebahas bahwa si close office ini ada dampak positifnya, ada juga dampak negatifnya. Terus si open office ini juga ada dampak positifnya dan ada juga dampak negatifnya. Di dalam teks ini kan disebutin nih dua-duanya gitu. Dan di sini dia bilang kan productivity through different environments. Iya, soalnya kedua open atau close ini bentar guys. I think there's something wrong with my enggak, ini hilang. Productivity through different environments. Jadi kedua open atau close office ini mereka bisa memberikan productivity yang sama gitu dengan lingkungan yang berbeda. Sorry, can you mute yourself first? On mic-nya, I'm very sorry. Bentar. Sorry ya, I have to mute you. Okay, I'm very sorry. Soalnya takut ngeganggu yang lain. Oke, kita lanjut. Kalian ngerti kan buat soal yang ini? Ngerti. Okay. Kita ada berapa soal lagi? Oke, next soal. Pertanyaannya, the topic of the passage is about. Oke, kita baca lagi. Kalau bahasa Inggris emang harus rajin-rajin baca ya, soalnya kayak soal-soal bahasa Inggris pasti teksnya itu pasti panjang-panjang. Nggak di UTBK ataupun UN juga, si teksnya itu selalu panjang-panjang gitu. Kadang 3 to 4 paragraph lah ada. Oke, the tea tree oil can kill bacteria and fungi. It comes from the evergreen leaves of the Australian Melaleuca alternifolial tree.
Tea tree oil has been used as complementary therapy in surgery, burn care, and dental care. Numerous tea tree oil body care products are available, including soap, shampoo, toothpaste, lip balm, topical use on the skin cream, and essential oils. What is tea tree oil used for? People usually use tea tree oil to treat minor cuts, burns, acne, athlete foot, mild fungal nail infection, vaginal yeast infection, and lung problems when they add the oil to a bath or vaporizer. Although there is little research on tea tree oil, some studies suggest that it is safe and often effective for the prevention and treatment of infections. Experts consider tea tree oils to be safe as topical treatment, and you can apply it directly to the skin on a daily basis when applied to the skin in its pure 100% oil form. Tea tree oil seldom cause irritation, but some people develop an allergic rash, contact dermatitis. If you are concerned that you might develop a rash, try the oil first on a small area of your skin. You can also dilute tea tree oil with vegetable, olive, or almond oil. Tea tree oil is not safe to take by mouth. It is not recommended for use in ears because it may cause damage in the inner ear. The U.S. Food and Drug Administration, FDA, does not regulate tea tree oil in the same way it regulates medicine. It can be sold with limited or no research on how well it works. It is deemed essential to tell your doctor if you are using an alternative product or if you are trying about combining one with your conventional medical treatment. It may not be safe for forego your conventional medical treatment and rely only on alternative products. The topic of the passage is about A, the abundant bonds of tea tree oil to cure minor injuries. Ini jawaban A salah. Dia ngebahas tentang abundant bonds of tree oil to cure minor injuries. Dia ini tuh nggak selalu ngebahas tentang tea tree oil yang bisa menyembuhkan minor injuries kan. Emang disebutkan di sini kayak tea tree oil itu bisa membantu untuk kayak burn care kan. Terus juga membantu tentang kayak jerawat yang kayak gitu. Tapi kan cuma disinggung doang kalau si tea tree oil ini dia dipakai buat minor injuries gitu. Si teks ini secara keseluruhan nggak ngebahas tentang itu. Terus B, the process of using tea tree oil to heal injuries. Ini juga enggak. Kalau misalnya if we're talking about process, kalau misalnya kita ngebahas tentang proses, pasti harus dijelasin kan kayak misalnya kalau kita ngebahas proses, misalnya kita sakit nih, terus kita pakai tea tree oil, pasti dijelasin kan, oh hari pertama nanti bakal kayak gini, hari kedua ada kayak step-stepsnya kan kalau proses. Sedangkan di sini dia nggak ngejelasin kan proses kayak penyembuhan dari tea tree oil untuk menyembuhkan luka kita. Jadi yang B ini salah. Terus check the benefit of consuming tea tree oil products. This is also wrong. Disinggung memang kayak di sini dia nggak ngejelasin kalau misalnya si tea tree oil ini dia bisa menyembuhkan kayak jerawat, dia bisa membantu kita dipakai kayak di shampoo, di sabun, terus bisa pakai buat krim juga atau essential oil. Tapi dia cuman ngebahas kayak tea tree oil ini bisa dipakai di produk-produk ini loh, bukan ngebahas tentang benefitsnya gitu. Benefitsnya yang disinggung cuma sedikit banget, cuman tadi ada yang ngebahas tentang bisa membantu dengan jerawat. Tapi kan secara keseluruhan dari paragraf 1 sampai paragraf yang terakhir dia nggak ngebahas tentang benefitsnya sama sekali gitu. Terus yang B, treatment and prevention of infection using products derived from tea tree oil. Nah, this is the answer. Dia ngebahas tentang ada treatment, ada prevention of infection using products derived from tea tree oil. Nah, jawabannya D. Kenapa? Karena teks ini kan dia ngebahas tentang tea tree oil kan. Di dalam teks ini dia ngebahas tentang treatment yang diberikan tea tree oil ini. Treatment apa aja sih yang diberikan sama tea tree oil ini? Nih, si tea tree oil ini bisa ngebunuh bakteria, itu satu treatment dia. Terus kedua, dia bisa dipakai dental care.
treatment lagi, dipakai juga therapy and surgery, terus ada burn care. Nah, dia tuh ngebahas kayak si tea tree oil ini bisa dipakai dalam hal apa aja. Terus ada lagi and prevention of infections nih, and prevention of infection. Di paragraf yang ke berapa ini? 1, 2, 3. Nih, 3 sama 4. Di paragraf yang kedua ini, mereka menjelaskan kalau misalnya tea tree oil ini mungkin ada juga nggak bisa dipakai di beberapa area. Contohnya, nih kita nggak boleh pakai dalam mulut, kita nggak boleh pakai ke telinga kita. Dan ada juga orang yang kadang-kadang nih di sini, if you are concerned that you might develop rash, nih di sini ada beberapa orang yang nanti kadang-kadang kalau pakai tea tree oil itu bisa aja ada yang alergi gitu kan, soalnya jenis kulit orang beda-beda. Jadi yang D ini benar karena si teks ini dia pertama ngebahas tentang treatment atau apa aja sih yang bisa dipakai sama tea tree oil, sama dia juga ngasih tahu kalian harus hati-hati kalau pakai tea tree oil ini karena ada hal-hal yang perlu kita waspadai gitu, prevention gitu kan. Ada yang perlu kita waspadai misalnya nggak boleh dipakai ke daerah dalam telinga karena nanti bisa merusak si telinga kita. Terus kita harus hati-hati takutnya nanti kita bisa alergi sama si tea tree oil ini. Jadi jawaban yang pas adalah yang D. Gitu teman-teman. Clear? Bisa dimengerti soal yang ini? Bisa. Bisa, Kak. Okay. Wow, you guys are fast in learning dan menangkap ini semua. Okay, we have 2 more guys. 2 more soal. The most appropriate title for this passage. Okay. Ini agak singkat juga ya si teksnya. Although gluten has gained a bad reputation, the majority of people would struggle to explain what it actually is. The truth is that gluten is just a mixture of protein found in seed of certain cereal plants, such as wheat, rye, and barley. Gluten is stored in a tissue inside the seed called the endosperm, which surrounds the plant embryo and provides a dense source of energy as the plant starts to grow. In wheat, gluten is formed when the proteins gluten and gliadin cross-link into a net-like structure that provides elasticity and viscosity. Once food reaches the stomach, it must be broken down by enzyme in the process of this digestion. Large protein are broken up into chains of amino acids called peptides. Normally, these peptides are easily broken down further by the gliadin. Peptides in gluten are difficult to break down as they are part of a group of peptides called prolamins. Prolamins are made of a lot of glutamine and proline amino acid, which the digestive enzyme have difficulty breaking up. This means that unlike most proteins, gluten digestion can leave strands of amino acids interact in the small intestine. These strands can be up to 10 amino acids long and are known as oligopeptides. For the most people, gliadin oligopeptides are harmless. However, a small proportion of the population will produce an immune response known as choleratic disease, a condition caused by the body immune system mistakenly attacking itself. Choleratic disease is caused by reaction to gluten. Okay, let's analyze jawabannya. A, gluten sensitivity. Dia ngebahas tentang gluten sensitivity kah? Yap, ngebahas tapi cuman di sini doang. Nih, dia ngebahaskan, however, a small portion of the population will produce an immune response as choleratic disease. Di sini dia ngebahas kalau si gluten ini kadang-kadang kepada beberapa orang ini bisa menghasilkan kayak sebuah penyakit gitu dan menyerang imun sistem si orang itu. Tapi dari awal sampai akhir, si ini nggak ngebahas secara menyeluruh tentang gluten sensitivity. So A is wrong. B, the dangers of gluten. Apakah dia ngebahas tentang bahayanya gluten? Enggak ya. Dia nggak ngebahas tentang bahayanya gluten. Dari awal sampai akhir di sini, dia malah ngebahas tentang apa sih gluten itu, cara gluten bekerja itu seperti apa, cara nanti gluten masuk ke dalam perut dan diproses oleh berbagai enzim and all that science stuff yang di dalam teks ini. So dia nggak ngebahas tentang dangers of the gluten gitu. Dia sih ngebahas yang kayak di paragraf yang terakhir ini kan, yang however
Tapi cuman only kalimat di sini doang. So B is wrong. Terus ada C. The truth about gluten. Apakah C benar? Well, let's analyze lagi. Nih, ada kata keyword lagi. Soalnya di paragraf pertama, di sini juga dia udah ngasih the truth is that gluten is just a mixture of protein. Nah, dia tuh udah ada keywordnya truth. Dia ngejelasin gluten itu apa gitu. Nah, soalnya dari kalimat awal, although gluten has gained a bad reputation, the majority of people would struggle to explain what actually is. Nah, dia bilang di sini, gluten ini udah dapat bad reputation. Tapi kebanyakan dari orang-orang mereka nggak bisa ngejelasin apa sih gluten itu. Nah, di sini udah ada kata kunci lagi kan, kayak ngebahas ini struggle to explain what it is. Jadi yang C ini dia benar, the truth about gluten. Karena tujuan teks ini adalah untuk menjelaskan apa sih gluten itu. Gluten itu seperti apa. Soalnya di awal kalimat yang dari although sampai titik ini, dia ngejelasin kan, si author-nya, si penulisnya ngejelasin bahwa masih banyak orang yang agak miskonsepsi gitu tentang gluten ini gitu. Jadi jawabannya adalah C. Kalau kita lihat deh, foods that contain gluten. Nah, ini salah. Kenapa bisa salah? Karena kalau misalnya kita ngebahas tentang food that contains gluten, berarti harusnya si teks ini menjelaskan makanan apa aja sih yang di dalamnya ada gluten. Kan di sini nggak dijelasin sama si penulisnya. Si penulisnya cuma ngejelasin gluten itu apa, gluten ini terbuat dari apa nih. Di sini kan dia ngejelasin gluten is a mixture of found and seeds, certain cereal plants. Terus di paragraf yang berikutnya dia ngejelasin si gluten ini cara bekerjanya dalam perut, itu dalam digestion atau dalam pencernaan itu kayak gimana. Dia nggak ngebahas tentang makanan gitu, kayak for example kalau misalnya jawabannya deh food that contain gluten, harusnya si teksnya ngejelasin kayak ada makanan-makanan yang ada gluten, misalnya kayak marshmallow atau jello. Nah, itu baru benar, tapi kan ini nggak ngebahas type of food gitu kan. Terus yang terakhir, gluten sensitivity. Ini juga salah. Dia nggak ngebahas tentang sensitivitas gluten gitu. Kayak aku udah bilang tadi, dari awal sampai akhir, dia tuh ngebahas tentang apa sih gluten itu, cara bekerja gluten, terus sistem ketika kita mendigest gluten itu prosesnya seperti apa gitu. Jadi dia nggak ngebahas tentang gluten sensitivity gitu. So jawabannya adalah C. Is it clear guys? Do you get it? Okay? Bisa dipahami? Bisa. Bisa, Kak. Thank you for the response. Soal terakhir nih. Only 2 paragraphs, but a bit long. Tapi let's keep on reading. Unlike beloved children's stories, nature is cruel. Hard world that is painted not in watercolors, but in blood. A study found that chemicals released by plants as they are eaten can help push caterpillars to cannibalism. Many animals release the chemical methyl jasmonate when stressed or damaged. Getting gnawn on by a caterpillar is stressful. So when the caterpillar starts biting, the chemical flares goes up. Other nearby plants sense the flare and start producing their own methyl jasmonate, building a chemical camouflage around their leaf and stems. Once all the food sources taste terrible, caterpillars turn to the next available meal, each other. Plants with the time to build up a strong defense can make their leaves so unappetizing that caterpillars will start eating each other to get their fill, leaving the plants alone. Researchers now plan to also look into how insect viruses are transferred during their more carnivorous period. If viruses that harm caterpillars are transferred more easily by cannibalism, that would be a gain for the plants. Not only are their leaves protected from pests, but now those predators are spreading disease among themselves, reducing their herbivore population further. Interestingly enough, cannibalism can serve some important functions among these herbivores. Eating each other literally takes the competition out of the food chain and keeps the surviving population strong in a time when food might be scarcer.
First, yeah. Therefore, we should not be too quick to judge these fuzzy little cannibals. It's a bug eat bug world out there. The topic of the passage is A. Caterpillar consumption behavior. Si teks ini tuh si penulisnya ngejelasin bahwa ternyata dunia per insektan, per bugs gitu ya, itu a bit cruel. Karena ternyata ketika misalnya, jadi secara general ya, si caterpillar atau ulat ini, dia kan suka makan tumbuhan kan. Nah, ketika mereka memakan tumbuhan, kan si tumbuhan itu damage ya, rusak lah istilahnya, karena dimakan nih sama si caterpillar. Nah, si tumbuhan ini mereka akan memunculkan chemical atau suatu zat yang namanya methyl jasmonate. Nah, si methyl jasmonate ini ketika dikeluarkan akan menghasilkan ke si daunnya yang dimakan sama caterpillar ini, jadi rasanya tuh jadi nggak enak gitu. Akhirnya si caterpillar ini kan dia nggak mau makan lagi tuh si tumbuhannya. Akhirnya dia saling makan satu sama lain. Jadi mereka jadi kanibal gitu, makan satu sama lain karena tumbuhannya itu jadi rasanya tuh jadi nggak enak kayak gitu. Nah, jadi secara keseluruhan si teksnya ngebahas itu ya. Caterpillar consumption behavior. Enggak, ini enggak ngebahas tentang konsumsi apa sih, kayak konsumsi si caterpillar gitu. Kayak dia nggak ngebahas tentang itu. Terus ada cannibalism and its effects on caterpillar. Yes, ada ngebahas tentang cannibalism and its effect on caterpillars. Malah ini salah. Kenapa salah? Karena bukan nggak ngebahas tentang kanibalisme gitu di sini. Maksudnya dia ngebahas tentang dia di sini dia ngebahas kan efeknya doang. Padahal di sini nggak ngebahas efeknya aja. Kan kalau misalnya nih paragraf 3, dia kan emang ya ngebahas tentang efek yang terjadi ketika si caterpillar ini saling kanibal. Tapi kan di sebelum efek ada reason-nya juga kan, reason atau cause. Kenapa si caterpillar ini bisa jadi kanibal? Tapi di pilihan B ini dia cuma ngebahas tentang efeknya doang. Berarti salah dong, nggak bisa dijadiin topik dari si teks ini. Terus ada yang terakhir. Salah coret. Terus yang D. Plants defense mechanism against herbivores. Nah, plants defense mechanism. Di sini emang dijelasin ya kan tentang defense mechanism-nya si tumbuhan. Si tumbuhan ini ketika mereka digigitin sama caterpillar, mereka akan mengeluarkan si methyl jasmonate ini against herbivore. Tapi nggak ngejelasin itu, maksudnya dia cuma ngejelasin di paragraf ini doang nih, di paragraf 1 doang. Sedangkan kalau misalnya kita mencari topic of the passage, kita harus secara keseluruhan. Jadi paragraf 1, paragraf 2 harus bisa mencakup semuanya gitu. Jadi ini juga salah. Nah, berarti jawaban yang benar adalah E. The cause and effect of cannibalism amongst caterpillar. Karena paragraf pertama ngejelasin cause-nya. Kenapa si caterpillar ini bisa jadi kanibal? Karena awalnya ketika dia makan tumbuhan, si tumbuhan ini menghasilkan methyl jasmonate ini yang akhirnya rasa dari tumbuhan itu jadi pahit, jadi nggak enak. Akhirnya si caterpillar ini dia nggak mau makan lagi kan, nggak mau makan si tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar situ. Tapi dia tetap lapar dan dia harus tetap cari makan kan untuk bertahan hidup. Ya akhirnya dia memakan satu sama lain, dan ketika dia makan menjadi kanibal gitu, dia juga memberi virus kepada kepada teman yang lain. Misalnya dia si kanibal si caterpillar A makan caterpillar B, nah pas dia makan dia menyebarkan virus juga gitu. Jadi jawaban yang paling pas adalah the cause and effect of cannibalism amongst caterpillars. Gitu teman-teman. And that's the last question. Gimana? Is it clear? Jelas nggak, teman-teman? Clear. Clear. Jelas, Kak. Aku stop share screen dulu. Oke. Good. Do you guys have any questions? Kalian ada pertanyaan nggak? About main ideas yang kayak gini. Ada nggak kira-kira pertanyaan?
Kak mau tanya apakah ada jenis-jenis main idea dalam bahasa Inggris? Enggak ada jenis-jenisnya kayak gitu. Kayak kalau main idea itu kan kayak kalau bahasa Indonesia ide pokok. Jadi dia cuman kita tuh cuman harus bisa menganalisis aja gitu, kayak tadi baca teksnya secara keseluruhan dan kita simpulkan gitu, oh ini ngebahas tentang apa gitu, si ini tuh ngebahas topiknya itu ngebahas apa. Jadi nggak ada jenis-jenis yang spesifik gitu ya, kayak jenis-jenis main idea tuh nggak ada sih. Hope it answers your questions. Ada lagi nggak yang saya mau bertanya? Kan mau tanya, kalau kita tes TOEFL itu kan ada bagian reading text ya, nah itu ada tips nggak buat yang reading? Oke. Kalau misalnya TOEFL aku belum pernah, tapi aku pernahnya tuh IELTS. It's a bit the same ya, cuman bedanya kalau IELTS dari British. Tipsnya adalah dari aku baca yang rajin, kayak baca teks kayak tadi tuh. Kita harus banyak baca teks dan harus skim reading. Skim reading itu kayak kita harus bacanya agak cepat dan harus bisa menangkap gitu. Walaupun kita dikasih kalau misalnya IELTS atau TOEFL kan waktunya itu singkat ya, setiap session itu nggak banyak waktunya. Dan caranya adalah kita harus baca dengan cepat, tapi kita juga harus tetap mengerti gitu apa sih yang dibahas dari teks itu. Jadi tips dari aku adalah banyak baca, start from teks-teks kayak tadi tuh, kayak teksnya tuh cuman 3 atau 4 paragraf aja, dan sekalian kalian latihan skimming gitu. It helps gitu. Jadi kalau you want to improve reading, do reading gitu. Ada lagi kah? Hope it answers your question ya. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Okay, you're welcome. Is there any more questions that you guys want to ask me? Boleh tentang apa aja sih seputar bahasa Inggris, gak usah tentang main idea juga. You guys can ask me anything that's related to English or per UTBK-an buat yang SMA. Pokoknya menurut aku buat bahasa Inggris ya, kayak dari SMP sampai SMA itu tuh sama-sama aja sih, kayak grammarnya juga diulang-ulang. Terus the main thing is kalau buat bahasa Inggris adalah kayak tadi reading comprehension. Nah, kayak kita baca sebuah teks, kita ditentuin topik teksnya, title teksnya. Jadi kalau bahasa Inggris tuh gitu-gitu aja sih soal-soalnya, dan setiap ulangan kayak misalnya UN ataupun kayak UTBK cuman gitu-gitu aja, kayak kita menganalisis paragrafnya. Jadi kalian banyak-banyak baca sama banyak-banyak latihan soal kayak reading comprehension gitu. Karena bentar lagi, 3 menit lagi sih, masih agak lama. Kalian ada yang mau bertanya lagi? Open to any questions. Kak, gimana sih cara pengucapan bahasa Inggris kita jadi kayak orang luar? Oh, accents. The thing, kalau misalnya kalian pengen punya accent kayak orang luar, it's good. Caranya adalah banyak listening. Terus kalian juga harus ini sih, kayak tentuin dulu accent yang kalian mau pakai apa. Let's say, kan accent ada banyak, ada British, ada American, terus ternyata selain kan yang famous gitu, yang terkenal tuh 2 itu ya, tapi di selain 2 itu ada banyak lagi, ada Singlish, kayak Singapore English, kayak gitu. The thing yang kalian harus lakuin adalah banyak mendengar. Kalau misalnya di dalam kamus bahasa Inggris, kayak di Merriam-Webster, itu kamus bahasa Inggris yang bagus, kalian misalnya ngetik nih ya, ngetik let's say how to pronounce water. Kalian ketik di sana, nanti kan ada kayak apa sih bagian yang buat pengucapan, nanti dia di situ bakal ngejelasin gitu kayak pengucapan yang bagusnya kayak gimana. Dengerin aja itu terus. Jadi kayak water. Kalau misalnya pengucapan kayak American itu ada beberapa kayak misalnya R sama T-nya itu lebih kedengar gitu. Sedangkan kalau British kan enggak, R-nya itu enggak R tapi A kayak gitu. Jadi ada suara-suara yang beda gitu antara aksen A sama aksen B. So yang paling
cara yang paling ampuh adalah banyak listening sama practice sendiri gitu. Kalian dengar terus ucapin. Satu hal, kalau belajar bahasa itu harus kayak pede dan harus pede gitu kalau belajar bahasa. Pede mau ngucapinnya, walaupun kayak we're not perfect ya, soalnya it takes time and it takes a lot of practice, but harus pede gitu dan harus berani gitu. Tips, itu jawaban aku. Semoga membantu jawabannya. Terus tips to speak English fluently. Tips to speak English fluently. First, cari teman yang bisa diajak kayak speaking buddy. If you want to like speak kayak fluently, cari teman yang bisa kita ajak ngobrol atau chatting pakai bahasa Inggris, karena itu tuh ngebantu banget, bener-bener ngebantu banget. Terus juga read more English books, watch more videos or movies in English. Secara tidak langsung nanti kepala kita tuh bakal nangkep gitu kan, kayak pas kita ngomong kita akan meniru, let's say, a certain character di film yang kita nonton kan. Jadi kita bisa mengasah lidah kita untuk suaranya lebih kayak, jadi kedengarannya lebih fluent gitu. Dan untuk speak English fluently kan harus nge-build up pede gitu kan, harus kita bisa pede. Itu bisa pede karena ya tadi kita harus punya teman yang ngomong bahasa Inggris juga. Pokoknya sama-sama belajar gitu, cari teman yang bisa kita ajak bahasa Inggris, walaupun cuma chattingan doang, itu benar-benar bisa ngebantu banget. Kayak gitu. Ada lagi kah yang mau bertanya? Kalau nggak ada, kita bisa end aja, soalnya kebetulan ini juga udah jam 8. And you guys should rest, karena ya pasti capek udah belajar. So, mungkin untuk kayak pertemuan sekarang, cukup sampai sini aja. Aku mau bilang terima kasih kepada teman-teman semua yang udah join this session with me. Terus semoga apa yang aku pelajari ke kalian bisa bermanfaat, dan semangat terus buat belajarnya. Jangan lupa besok juga masih ada live class yang lainnya. Don't forget to join. Pokoknya aku benar-benar mau ngucapin terima kasih kepada teman-teman semua yang udah join. Aku mau bilang lagi tentang tim-tim dukungan dari Terjago Jago Belajar ini. Ada Believe in Youth, Juta Cita, Jewel Community Indonesia, The Curious Mind, Turn the Project, Matematika, Anak Edukasi, Create Generation, Memori Nusantara, Project Buzz ID, Satu Pensil, Sustain Nation, Impresi Asumsi di Balik Masa Remaja, Arise, Arose, sama Become More Indonesia. Don't forget to check those out juga. I hope you all stay healthy, semangat terus buat belajar, and I will see you next time, okay? Bye-bye. Kalau misalnya kalian mau ada pertanyaan lagi lebih lanjut, you can DM aku di Instagram. So yeah, I'm open to any discussions. Thank you everyone. Good night.